Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anakku, walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap bersemangat dan selalu menjaga kesehatan. Kembali belajar dari rumah, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 3 SD semester ganjil. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa, mudah-mudahan negara kita bisa kembali pulih seperti sedia kala, dan kita semua bisa bertemu kembali dan belajar bersama di sekolah bersama teman-teman dan semua. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita lakukan rutinitas kita, yaitu dengan tadarus Al-Quran. Untuk tadarus Al-Quran kita pada hari ini, yaitu Ananda bisa membuka Al-Quran atau juz amanya. Tapi ingat ya Ananda, sebelum membuka Al-Quran, jangan lupa harus, iya benar, kita harus berwudu terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita semua terjaga kebersihan dan kesuciannya, insya Allah. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita membaca Al-Quran surat Al-Ikhlas. Kita baca dengan baik dan benar ya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah di sini akan kami tampilkan video bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta di sini ada pelajaran BTQ-nya ya anak-anak. Nah, Ananda perhatikan di situ pembacaan Al-Quran surat Al-Ikhlas dengan tajwid-tajwidnya. Silakan Ananda perhatikan, boleh dicatat dan jangan lupa tetap harus dibaca. Silakan, selamat mempelajari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Di ayat pertama dari surat Al-Ikhlas ini, di bacaan qul, maka lamnya itu lam sukun dan tidak boleh memantul, ya. Qul, ya. Lidahnya jangan keluar, jangan qul, jadi mantul. Kalau keluar qul, gitu ya. Jangan juga ditahan qul, jangan. Qul. Huwallah. Di sana ada lafaz Allah atau lam jalalah ya. Lam jalalahnya itu dibaca secara tafkhim. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah atau lam jalalah itu didahului oleh huruf yang berbaris fathah. Jadi wawunya kan fathah. Kemudian kalau menghadapi lam jalalah, maka lam jalalahnya atau lafaz Allahnya dibaca tafkhim. Ya, tafkhim itu artinya apa? Artinya tebal, ya. Wallah, bukan wallah, bukan ya. Wallah, seperti itu. Qul huwallahu ahad. Ahad. Di sana kita ketemu sama qalqalah kubra. Sebabnya karena ada huruf qalqalah yang sukunnya karena berhenti. Jadi dalnya itu kan awalnya dia berharokat dhammah tain ya, atau dhammah tanwin. Karena berhenti, jadi sukun si dalnya tuh.
karena dal sukun itu adalah huruf qalqalah, maka dia cara bacanya adalah dipantulkan dan pantulannya besar ya. Ahad, besar pantulannya. Qul huwallahu ahad. Lanjut ke ayat 2. Allahus samad. Allah sama seperti ayat 1 ya. Ini cara baca lam jalalahnya atau lafaz Allahnya adalah tafkhim. Jadi lafaz Allahnya dibaca tafkhim. Sebabnya karena ada huruf berbaris fathah. Jadi sebelum lam jalalah barisnya fathah, yaitu alifnya barisnya fathah ya. Makanya lafaz Allahnya dibaca tafkhim. Tafkhim itu artinya tebal. Jadi cara bacanya adalah ditebalkan. Allah, bukan Allah, bukan ya. Allah, seperti itu. Allahus. Di sana kita menemukan hukum tajwid yang berikutnya, yaitu alif lam syamsiah. Sebabnya karena ada alif lam menghadapi huruf syamsiah, yaitu shad. Cara bacanya, alif lamnya tidak dibaca, melainkan kita baca langsung ke huruf syamsiahnya, yaitu shad ya. Jadi Allahus, langsung ke sa ya. Salah satu ciri dari alif lam syamsiah ini adalah setelah alif lam hurufnya ada tasydidnya. Jadi kalau misalkan kita susah menghafal huruf qamariyah, huruf syamsiah yang banyak, kita bisa mengenalinya dari ciri-cirinya. Yaitu kalau huruf syamsiah setelah alif lam hurufnya bertasydid, seperti itu ya. Allahus samad. Kita bertemu lagi sama qalqalah kubra. Ya, qalqalah kubra, sebabnya karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya karena berhenti ya. Jadi awalnya dalnya itu kan barisnya dhammah, karena berhenti dia jadi sukun kan kalau berhenti itu. Maka jadilah dia qalqalah kubra. Cara bacanya adalah memantul dengan besar pantulannya. Jadi samad. Allahus samad. Selanjutnya ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Lam, mim sukun sama seperti lam, tidak boleh mantul. Jadi lam, bukan lame, lam, bukan lam ya. Lam, ya. Nah, di sini kita menemukan hukum izhar syafawi. Sebabnya karena ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu ya. Jadi cara bacanya gimana? Cara bacanya ya, izhar itu kan artinya jelas, jadi kita bacanya dengan jelas. Apanya yang dibaca jelas? Mimnya ya. Lam tidak boleh mantul ya, tadi tidak boleh mantul dan tidak boleh ditahan, tidak boleh lam atau tidak boleh lam, jangan. Lam ya ya. Kemudian lam yalid. Di sana kita menemukan qalqalah sughra atau qalqalah kecil ya. Sebabnya karena ada huruf qalqalah yang sudah sukun dari sananya, yaitu huruf dal ya. Dalnya sudah sukun, sukunnya bukan karena kita waqafkan ya. Makanya dia qalqalah sughra ya. Dan biasanya ciri-cirinya ada di tengah pembacaan si dalnya ya. Jadi lam yalid wa, kita kan lanjut ke wa ya. Jadinya dalnya ada di tengah-tengah. Cara bacanya adalah dipantulkan, tapi pantulannya kecil aja ya. Lam yalid wa lam walam. Kita ketemu lagi sama hukum izhar syafawi. Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu ya. Jadi cara bacanya diizharkan. Izhar itu artinya tadi jelas. Apanya yang dibaca jelas? Mimnya dibaca jelas sesuai dengan makhraj atau tempat keluarnya huruf mim tersebut, yaitu dari dua bibir ya. Walam yu ketemu sama hukum mad tabi'i atau mad asli. Sebabnya karena ada wawu sukun ya. Wawu sukun itu adalah huruf mad didahului oleh huruf yang berharokat dhammah ya. Jadi ingat-ingat kalau wawu sukun pasangannya sama dhammah, sebelumnya harus dhammah, baru dia bisa dikatakan mad tabi'i ya atau mad asli. Cara bacanya adalah dipanjangkan dua ketukan.
yu, yu, atau diayun yu, yu, satu kali ayunan ya. Yulad. Di sana kita bertemu sama hukum qalqalah kubra. Lah, kenapa disebut qalqalah kubra coba? Padahal dia daulnya sudah sukun, ya. Padahal di pengertiannya qalqalah kubra itu kalau qalqalahnya awalnya hidup jadi sukun karena berhenti. Sebabnya karena ya begini, jadi qalqalah sugra bisa menjadi qalqalah kubra ketika kita berhenti membacanya ya. Asal kita berhenti membaca maka dia jadi qalqalah kubra ya. Jadi dal sukun itu awalnya qalqalah sugra ya, yang matinya dari asalnya, tapi ketika kita berhenti membaca dia jadi kubra ya. Seperti itu. Maka cara bacanya ya harus dikubrokan qalqalahnya ya, harus dipantulkan dengan pantulan yang besar. Jadi yulad, yulad. Walam yalid walam yulad. Ke ayat terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam ya. Ketemu sama hukum izhar syafawi. Sebabnya karena ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu ya. Cara bacanya diizharkan. Tadi itu izhar itu artinya jelas ya. Jadi bacanya harus jelas, harus terang sesuai dengan tempat keluarnya huruf tersebut. Huruf apa? Huruf mim ya. Jadi mimnya itu kita baca jelas sesuai dengan makhrajnya. Walam, tidak boleh mantul, tidak boleh walam, tidak boleh ditahan. Walam, jangan ya. Walam. Ya, walam ya. Yakulla, yakulla. Di sana kita menemukan idgham bila gunna. Sebabnya karena ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah yaitu lam. Ya, ingat-ingat idgham bila gunnah cuma dua hurufnya, lam sama ra. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan lam atau ra, maka itu dibaca idgham bila gunnah. Cara bacanya gimana? Idgham itu artinya dimasukkan ya. Bila guna itu jadi tanpa dengungan. Jadi kita masuk aja, jangan didengungkan ya. Agak ditekan tapi jangan didengungkan. Masuk jangan didengungkan. Jadi cara bacanya adalah kita tidak lagi membaca nun sukunnya secara jelas. Kalau nun sukun dibaca jelas itu kan izhar ya. Kita bacanya masukkan ke huruf lamnya ya. Jadi walam yakulla, bukan yakunla, bukan ya, tapi yakulla, langsung ke lamnya tanpa ditahan atau tanpa didengungkan. Jadi jangan yakul, jangan ya, yakulla langsung. Walam yakullahu. Bihu kita bertemu dengan hukum mad silah qasirah ya. Sebabnya karena ada hak domir ya. Hak domir diapit oleh dua huruf hidup. Dua huruf hidup yang dimaksud adalah yang sebelumnya adalah lam, barisnya fathah, huruf setelahnya adalah kaf, barisnya dhammah. Jadi huruf sebelum dan sesudahnya berharokat hidup ya. Hidup tuh bisa fathah, kasrah, dhammah, jangan sukun aja ya. Nah, udah jelas ya, diapit oleh dua huruf hidup si haknya dan huruf setelahnya bukan hamzah. Kita lihat huruf setelahnya itu kaf. Jadi sudah masuk syarat mad silah qasirah ya. Cara bacanya adalah hak domirnya dibaca dua ketukan. Hu ya, seperti itu. Jadi kalau di Quran yang kita baca sehari-hari ya, yang cetakan Indonesia itu kan sudah dipermudah ya. Si hak domirnya itu ditandai dengan dhammah terbalik. Jadi tinggal kita baca aja dua, walaupun kita tidak tahu hukumnya, kita langsung bisa baca hu gitu. Tapi kalau di Quran Utsmani itu beda penulisannya, jadi dhammahnya itu tetap dhammah seperti ini, tapi di setelah hak domirnya itu ada tanda waw kecil. Kalau untuk dhammah ya ada waw kecil, itu artinya kita baca dua. Hu. Makanya kita harus tahu sebabnya apa, seperti itu ya. Walam yakul lahu kufuwan. Kita menemukan hukum izhar ya.
sebabnya karena ada tanwin fathah atau fathah tanwin menghadapi huruf izhar yaitu alif atau hamzah ya. Jadi dibacanya gimana? Dibacanya jelas. Apanya yang dibaca jelas? Tanwinnya dibaca jelas ya. Jadi kufuwan, kufuwan a. Jangan ditahan. Kufuwan. Jangan ya. Kufuwan a. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan huruf alif di depan waw yang tidak ada harokatnya itu ya? Alif yang tidak ada, alif udah jelas tidak ada harokatnya ya. Bagaimana itu cara bacanya? Jadi itu dianggap tidak ada ya. Alif yang tidak ada harokatnya itu dianggap tidak ada, diabaikan. Jadi kita langsung baca ke yang selanjutnya, alif yang ada harokat fathahnya ya atau hamzah. Jadi kufuwan a. Seperti itu, dibaca jelas. Ahad. Kita bertemu sama qalqalah kubra. Sebabnya karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya karena berhenti membaca. Jadi dalnya awalnya harokatnya domah tanwin. Karena kita berhenti membaca maka jadi sukun si dalnya. Maka jadilah dia qalqalah dan qalqalahnya qalqalah besar ya, qalqalah kubra. Cara bacanya adalah dipantulkan, pantulannya besar. Jadi ahad, ahad. Seperti itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita akan ulang baca dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi hati-hati untuk di surat Al-Ikhlas ini ujung-ujung ayatnya itu ada qalqalah kubra, jadi harus dipantulkan besar, harus konsisten, semuanya harus ada pantulannya ya. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tadi telah mempelajari Quran surat Al-Ikhlas. Nah, di pelajaran tadi telah kita pelajari bagaimana cara membaca Al-Quran surat Al-Ikhlas dengan baik dan benar, disertai dengan tajwid-tajwidnya. Jangan lupa, itu pelajaran BTQ ya nak. Baik, kita lanjutkan pembelajaran 3 PAI, yaitu tentang Allah Maha Esa. Anak-anakku yang soleh dan soleha, selain dari video ini, Ananda juga bisa mendownload buku PAI kelas 3 yang sudah kami cantumkan di deskripsi di bawah ini ya nak. Nah, di situ ada linknya. Silakan Ananda klik link tersebut. Nanti akan muncul buku PAI kelas 3. Nah, bagi yang sudah punya, silakan boleh dibuka dan dibelajari lagi. Bagi yang belum, boleh di-download, diklik link yang ada di dalam deskripsi video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa kita buat absensi dulu. Nah, bagaimana cara buat absensinya? Ananda silakan ketik nama lengkap, spasi kelas, spasi asal sekolah, lalu saksikan video ini sampai dengan tuntas ya, karena di akhir Ananda akan ada tugas kegiatan di rumah bersama orang tua. Ananda jawab dan kerjakan, lalu tulis tanggapannya di kolom komentar yang ada di channel video ini. Jangan lupa kasih like dan subscribe video channel ini supaya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua.
Anak-anakku yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Iya, benar. Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antaranya yang kita pelajari di kelas 3 ini yaitu Al-Ahad. Ya, ini pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang Al-Ahad. Apa itu Al-Ahad? Al-Ahad itu adalah satu atau esa atau tunggal. Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Esa artinya apa, anak-anak? Esa artinya adalah tunggal atau satu. Tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, perbuatan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut syirik. Dan orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Jangan lupa, perbuatannya disebut syirik dan orang yang melakukannya disebut musyrik. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas yang kita baca tadi, anak-anak, yang menjelaskan tentang ketauhidan, tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanyalah satu dan Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Allah juga tidak sama dengan makhluknya. Nah, ini merupakan penjelasan yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Seperti bunyinya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Anak-anakku yang soleh dan solehah, perbuatan syirik akan mendapatkan dosa yang besar. Contohnya apa? Nah, contoh perbuatan-perbuatan syirik itu diantaranya satu adalah menyembah batu. Batu itu benda mati, ya, tidak bisa memberikan sesuatu apapun buat kita. Jadi tidak layak dan tidak patut kita sembah, ya nak. Yang kedua, menyembah pohon. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga adalah menyembah api. Api itu juga, ya, merupakan ciptaan Allah. Jadi kita nggak boleh menyembah ciptaannya Allah, ya. Yang patut kita sembah hanyalah Allah. Yang keempat, menyembah benda-benda pusaka. Contohnya apa, nak? Benda-benda pusaka, keris. Kemudian apa lagi? Guci atau yang lain sebagainya deh, ya. Nah, benda-benda pusaka ini, kalau kita percaya kepada benda-benda pusaka, nah itu disebut dengan syirik. Ya nak, kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Kemudian yang kelima adalah percaya kepada dukun atau ramalan-ramalan. Nah, kata si orang kamu akan begini. Nah, itu ramalan, tidak boleh, ya nak. Kita tidak boleh percaya kepada dukun atau ramalan-ramalan. Karena perbuatan-perbuatan ini termasuk perbuatan syirik. Orang yang melakukannya, ya, itu termasuk musyrik. Jadi kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan ini. Karena apa? Perbuatan ini adalah perbuatan-perbuatan yang mendapatkan dosa yang sangat besar. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Anak-anakku yang hebat, yang soleh dan solehah, bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa? Iya, yang pertama kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri atau menyembah kepada selain Allah. Seperti tadi, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah berhala dan lain sebagainya, itu tidak boleh, ya nak.
Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan atau menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Yang keempat, tidak boleh percaya dengan ramalan-ramalan. Dan yang kelima, yuk kita perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak zikir berarti kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu berarti kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, jadi ingat ya nak, Allah itu Maha Esa atau satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita wajib menyembah hanya kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita masuk ke pembelajaran kedua dari pembelajaran ketiga ini. Bagian yang kedua yaitu tentang Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Al-Wahhab adalah salah satu dari Asmaul Husna yang kita pelajari di kelas 3 ini ya nak. Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan yang terbaik buat kita semua, buat semua makhluk ciptaannya. Bagaimana cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita harapkan bisa dicapai? Yang pertama, kita harus berusaha dengan sekuat tenaga dan berikhtiar. Ya nak, kita harus berusaha dengan sekuat tenaga atau berikhtiar. Jangan lupa setelah kita berusaha, semua itu harus kita iringi dengan doa. Doa dengan sungguh-sungguh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berusaha tanpa doa itu akan pincang, ya. Begitu juga sebaliknya, berdoa terus tapi nggak pernah berusaha pun demikian, tidak akan seimbang. Jadi keduanya harus dilakukan dengan seimbang. Berusaha dulu, kemudian diiringi dengan berdoa, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh kita sebagai atlet, kita ingin mencapai cita-cita kita, ingin menjadi juara, maka kita harus berusaha, ya, berlatih dengan sungguh-sungguh. Atau kita sebagai seorang pelajar, maka ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dan berdoa hanya kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi juara kelas dan bisa menggapai apa yang kita cita-citakan, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, sampai di penghujung pembelajaran kita, ada kegiatan buat anak-anakku di rumah. Diskusikan bersama keluarga ya nak. Boleh dengan mama, papa, ayah, bunda, atau adik dan kakaknya. Tentang gambar apa ya yang ada di bawah ini? Nah, ini gambar apa? Silakan tulis jawabanmu di kolom komentar ya nak. Kira-kira ini gambar apa? Kemudian manfaatnya apa dari gambar ini? Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa kalau keluar rumah selalu pakai masker dan selalu siap hand sanitizer, supaya semoga semuanya dalam kondisi sehat dan terhindar dari wabah virus corona. Amin ya robbal alamin. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.